Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Mirnawati dengan NPM 2013053130 dari kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempraktikkan metode bercerita dalam penanaman nilai moral pada diri peserta didik. Dengan nilai moral yang akan saya tanamkan ini merupakan nilai kejujuran dari kisah yang berjudul Pedagang yang Baik Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar ya kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini? Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menceritakan sebuah kisah, yaitu yang berjudul Pedagang yang Jujur. Nah, tugas dari anak-anak sekalian memperhatikan dan memahami ya saat Ibu menceritakan kisah tersebut. Nah, nantinya setelah Ibu selesai menceritakannya, kita akan bersama-sama memahami pesan moral apa yang terkandung dalam kisah tersebut. Di sebuah desa terpencil, terdapat dua pedagang yang biasa berkeliling untuk menjajakan barang dagangannya. Kedua pedagang itu memiliki sifat yang berbeda. Satu di antaranya memiliki sifat baik hati dan jujur, sedangkan satu di antara lainnya bersifat tamak dan kikir. Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil miskin yang sedang bermain. Gadis itu melihat ada pedagang kikir yang sedang menjajakan barang dagangannya. Matanya pun langsung berbinar melihat mainan yang dibawa oleh sang pedagang. Dia pun hendak segera berlari ke dalam rumahnya untuk memanggil sang nenek. Ia berkata dengan sangat semangat, "Nenek, nenek, aku melihat seorang pedagang yang menjual mainan. Tolong belikan untukku satu saja dari mainan itu. Aku mohon, aku ingin sekali memiliki mainan itu." Sang nenek pun segera beranjak menghampiri pedagang tersebut. Nenek itu membawa sebuah piring yang untuk ia tukarkan dengan mainan. Karena memang nenek itu tidak memiliki uang sepeser pun. Bolehkah aku menukar piring ini dengan mainanmu?" kata sang nenek. Pedagang kikir itu mengambil piring sang nenek dan melihat. Seketika ia mengetahui bahwa piring yang dibawa oleh sang nenek itu adalah piring antik dan mahal. Namun, pedagang itu berusaha menyembunyikan informasi tersebut dari sang nenek. Ia berharap mendapatkan piring yang lebih banyak lagi. "Piring ini tidak ada gunanya, Nek. Sangat kuno dan jelek. Tidak ada harganya. Mungkin bisa ditukar dengan satu mainan, kecuali kau punya banyak piring yang seperti ini. Mungkin aku bisa memberi cucumu satu mainan." Mendengar hal itu, sang nenek segera membawa kembali piringnya dan menenangkan hati sang cucu. Lama kemudian, gadis kecil tersebut kembali datang kepada neneknya karena melihat ada pedagang lainnya yang membawa mainan lagi. Namun, kali ini ia bertemu dengan pedagang yang jujur dan baik hati. "Nenek, ayo belikan aku mainan. Aku sangat menginginkan mainan itu. Aku mohon." Mendengar hal itu, nenek pun melakukan hal yang sama. Ia menghampiri pedagang tersebut dengan membawa piring antiknya. Sang pedagang itu pun berkata, "Piring ini sangat berharga, Nek. Bahkan semua yang aku bawa ini tidak sebanding dengan piring milikmu. Ambillah semua mainan yang kau inginkan, gadis kecil," kata sang pedagang.
Nenek pun sangat berbahagia dan berterima kasih kepada pedagang baik hati tersebut. Kemudian, pada sore harinya, si pedagang kikir tadi kembali menghampiri rumah nenek untuk mendapatkan piring antik nenek. Lantas, nenek pun menjawab, "Maaf, tadi aku sudah memberikannya kepada pedagang yang lain. Kau tadi berbohong kepadaku dan mengatakan bahwa piringku ini tidak ada harganya." Sang pedagang kikir pun sangat malu dan menyesali perbuatannya karena tidak berhasil mendapatkan piring antik sang nenek. Padahal, jika sejak awal ia jujur kepada sang nenek dan menyetujui untuk ditukarkan dengan mainannya, mungkin ia akan mendapat banyak keuntungan dan membuat nenek serta cucunya itu bergembira. Nah, anak-anak sekalian, itulah kisah tentang pedagang yang jujur. Berdasarkan kisah tersebut, kira-kira nilai apa yang dapat kita ambil dan kita tiru dalam kehidupan ini? Iya benar, 100 buat kalian. Nilai yang ada dalam kisah tersebut yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran seperti apa sih, Bu? Nilai kejujuran dalam hal berbicara kepada orang lain. Kejujuran ini termasuk ke dalam nilai baik loh anak-anak. Kenapa? Karena dengan kita berbuat jujur akan membuat orang lain itu berbahagia. Seperti perbuatan si pedagang yang jujur tadi ketika ia berkata jujur kepada nenek terkait harga piring itu. Sehingga membuat nenek dan cucunya itu merasa bahagia. Dan pedagang itu pun mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian, bagaimana ya dengan pedagang kikir tadi itu? Nah, terkait hal tersebut, menurut anak-anak sekalian, pedagang itu melakukan perbuatan apa ya sehingga ia menyesal di akhir cerita? Iya benar, pedagang yang kikir tadi itu melakukan sebuah kebohongan. Kebohongan itu dinilai untuk mengelabuhi sang nenek agar si pedagang itu mendapat lebih banyak piring antik untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Tetapi, apa hal tersebut berjalan dengan baik? Tentu tidak, karena pada akhirnya kebohongan itu akan membawa sebuah keburukan, di mana terlihat di dalam kisah tadi si pedagang kikir itu malah tidak mendapatkan piring antik, dan ia pun menyesal. Nah, maka dari itu, anak-anak sekalian, intisari dari kisah tersebut ini yang dapat kita ambil nilainya adalah kita sebagai manusia harus selalu berbicara jujur kepada orang lain, baik itu dalam masalah sekalipun. Dan jangan sesekali kita berbohong, karena hal itulah akan membawa suatu keburukan di akhirnya nanti. Dan Ibu harap anak-anak sekalian dapat berperilaku jujur seperti pedagang yang baik hati tadi, yang insya Allah akan membawa banyak keberkahan bagi diri kita sendiri. Oke, jadi apakah anak-anak sekalian sudah mengerti dan paham? Bagus. Nah, pesan Ibu terakhir terkait pembelajaran kita pada hari ini, nilai kejujuran itu haruslah kita tanamkan ya dalam diri kita sendiri. Baik itu dalam lisan, dalam perbuatan, dalam pembicaraan, dan lain sebagainya. Nilai kejujuran itu juga tidak melulu soal hal yang baik saja, tetapi ketika kita dalam masalah juga atau ketika kita berbuat salah juga, kita hendaknya harus jujur, karena dengan kejujuran itu akan masalah itu dapat terselesai dengan cepat dan baik. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.